warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang Bapak Ibu sekalian pada acara bedah buku Kafa Institute. Alhamdulillah, pada bedah buku kita kali ini, narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Narasumber kita juga merupakan narasumber yang istimewa karena beliau ini sangat produktif, sudah menyusun atau berkarya memiliki 6 buku dan 1 novel. Beliau adalah Dr. Silvi A. Octavia, MPD. Riwayat pendidikannya S1 diselesaikan di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta pada tahun 2004. S2 diselesaikan di Universitas Galuh, Ciamis pada tahun 2013. S3 diselesaikan di Universitas Islam Nusantara Bandung pada tahun 2017. Aktivitas sehari-hari beliau merupakan seorang pengawas Kementerian Agama pada Kabupaten Ciamis. Buku yang telah diterbitkan adalah 1. Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah Madrasah yang diterbitkan pada tahun 2019. Kemudian buku dengan judul Sikap dan Kinerja Guru Profesional diterbitkan pada tahun 2019. Selanjutnya buku dengan judul Manajemen Sekolah Madrasah Adiwiyata bersama dengan tim diterbitkan pada tahun 2019. Kemudian Motivasi Belajar dalam Perkembangan Remaja diterbitkan pada tahun 2020, tahun ini. Kemudian buku dengan judul Model-model Pembelajaran juga diterbitkan pada tahun 2020. Dan yang keenam, buku dengan judul Etika Profesi Guru diterbitkan pada tahun 2020, tahun ini. Nah, buku dengan judul Etika Profesi Guru ini yang akan kita bedah pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelas, mari kita dengarkan, kita lihat, kita saksikan pemaparan oleh Ibu Dr. Silvi A. Octavia tentang bukunya dengan judul Etika Profesi Guru. Silakan Ibu Dr. Silvi. Alhamdulillah, amin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Somad dari Kafa Institute yang sudah memberikan kesempatan untuk saya membedah buku saya yang berjudul Etika Profesi Guru. Atau sharing ya, lebih ke sharing dari buku saya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta dari bedah buku ini. Mudah-mudahan sehat semua, sukses, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kenapa saya mengambil judul Etika Profesi Guru? Karena menurut saya profesi guru itu adalah profesi yang sangat penting, di mana
maju mundurnya suatu bangsa itu sangat ditentukan oleh pendidikan. Dan motor penggerak dalam pendidikan itu utamanya adalah seorang guru. Pada tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat dan sekutunya sampai luluh lantak. Dan pada akhirnya Jepang terpaksa mengalah. Kemudian Kaisar mengumpulkan jenderal-jenderalnya dan bertanya, berapa guru yang tersisa? Para jenderal bingung, karena mereka berpikir tanpa ada guru, Kaisar bisa mereka selamatkan. Tapi dengan tegas Kaisar mengatakan, kita hancur karena tidak ada guru. Kita hancur karena tidak belajar. Saya perintahkan untuk mengumpulkan jumlah guru yang tersisa, karena saat ini kita akan bertumpu pada guru, bukan pada senjata atau pasukan lagi. Jadi betapa pentingnya profesi guru. Untuk itu saya membahas saya tertarik untuk membuat tentang buku ini ya, tentang etika profesi guru. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini bukunya, buku etika profesi guru ini baru terbit hari Senin. Hari Senin baru terbit dan baru sampai di saya hari kemarin. Ini jumlah halamannya yaitu 136 halaman. Baik, selanjutnya dalam pemaparannya saya akan menggunakan slide supaya Bapak Ibu lebih mudah dalam mengetahui dan memahami dari isi buku etika profesi guru yang saya tulis. Baik, saya mulai slide-nya saya buka. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah buku etika profesi guru yang saya tulis dan launching bulan ini hari Senin baru terbit. Ini isi bukunya. Bab 1 tentang konsep dasar etika profesi, terdiri dari konsep etika, kemudian hubungan etika, akhlak, dan moral, kemudian konsep etika profesi. Selanjutnya, bab 2 saya membahas tentang profesi guru, yang terdiri dari pengertian guru, kemudian profesionalisme guru, kemudian sikap profesional guru. Selanjutnya, bab 3 saya membahas tentang hakikat guru, terdiri dari hakikat profesi guru, kemudian kualifikasi akademik guru, kemudian hak dan kewajiban guru, kemudian tugas dan tanggung jawab guru. Selanjutnya, bab 4, saya membahas tentang kode etik guru, terdiri dari pengertian kode etik guru, fungsi dan tujuan penetapan kode etik guru, kemudian sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru, kemudian kode etik guru Indonesia. Selanjutnya di bab 6 tentang kompetensi guru, terdiri dari konsep kompetensi guru dan juga kompetensi guru profesional. Selanjutnya bab 6 ciri-ciri guru profesional, terdiri dari analisis ciri-ciri guru profesional, kemudian pengelompokan ciri-ciri guru profesional. Selanjutnya di bab 7 saya membahas tentang ragam kepribadian guru, dan di bab 8 saya membahas tentang bahasa dan norma kesantunan dalam pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke isi dari bukunya.
Yang pertama, saya membahas etika. Jadi secara umum, etika itu mencakup kondisi dasar bagaimana manusia bertindak dan berperilaku secara etis. Tentunya tolak ukurnya adalah baik buruk dari suatu tindakan. Kemudian etika itu erat kaitannya dengan akhlak dan moral juga. Perbedaannya terletak pada dasar atau ukuran dalam menentukan kebaikan dan keburukan itu sendiri. Menurut etika, baik dan buruk itu didasarkan pada akal pikiran manusia, sedangkan menurut moral itu didasarkan pada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Sedangkan akhlak selalu didasarkan pada wahyu Allah dan petunjuk Rasulullah. Sedangkan hubungannya, yang pertama etika akhlak moral itu mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan peraga yang baik. Yang kedua, etika akhlak moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar harkat dan martabat kemanusiaannya. Jika semakin rendah kualitas etika akhlak dan moral seseorang, maka akan semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Dan yang ketiga, etika akhlak dan moral tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki oleh setiap orang. Selanjutnya, saya membahas tentang konsep etika profesi, di mana sebuah profesi akan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat apabila dalam diri elit politik, elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi pada masyarakat yang memerlukannya. Selanjutnya, profesi guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, kemudian membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Sebagaimana tadi disampaikan oleh undang-undang bahwa guru adalah tenaga profesional, maka ada kode etik guru. Dan dengan kode etik guru diharapkan menjadi atau menghasilkan guru profesional yang menghasilkan sekolah unggul yang nantinya akan menghasilkan output siswa yang berkualitas. Selanjutnya, kualifikasi akademik guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, pendidikan guru sekurang-kurangnya S1 atau diploma 4 sesuai dengan bidang pendidikan atau mata pelajarannya. Nah, ini selanjutnya kemudian tugas pokok guru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tugas pokok guru adalah sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, guru sebagai pengarah, kemudian guru sebagai pelatih, kemudian guru sebagai penilai dan pengevaluasi dari peserta didik. Selanjutnya, kode etik guru adalah norma dan asas yang menjadi landasan tingkah laku bagi guru atau pendidik. Tujuannya yaitu yang pertama menjunjung tinggi martabat profesi. Selanjutnya untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Selanjutnya pedoman berperilaku, kemudian juga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, juga untuk meningkatkan mutu profesi, serta untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
Nah, ini adalah Kode Etik Guru Indonesia yang terdiri dari 8 pasal, diantaranya yaitu kewajiban umum, kemudian kewajiban guru terhadap peserta didik, kemudian kewajiban guru terhadap orang tua atau wali peserta didik, kemudian kewajiban guru terhadap masyarakat, kewajiban guru terhadap teman sejawat, selanjutnya kewajiban guru terhadap profesi, kemudian kewajiban guru terhadap organisasi profesi, dan kewajiban guru terhadap pemerintah. Nah, ini saya contohkan 4 kasus pelanggaran kode etik. Kalau di kalau di bukunya saya banyak memberikan contoh-contohnya, ini saya tampilkan 4 aja. Di antaranya guru tidak mampu mengembangkan strategi, metode, media yang tepat dalam pembelajaran disebabkan tidak memahami tingkah laku peserta didik. Kemudian guru tidak menunjukkan kejujuran sehingga tidak pantas ditiru. Contohnya memanipulasi nilai, kemudian mencuri waktu mengajar, pilih kasih gitu. Dan itu banyak terjadi di lapangan juga. Kemudian guru tidak menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghargaan diri terhadap peserta didiknya sehingga mematikan kreativitas anak. Selanjutnya hubungan guru yang tidak harmonis sehingga saling menjatuhkan. Nah, itu contoh-contohnya diantaranya tentang pelanggaran kode etik guru. Selanjutnya, sanksi pelanggaran kode etik guru. Seperti kita tahu, yang pertama adalah teguran, kemudian peringatan tertulis, kemudian penundaan pemberian hak guru, kemudian penurunan pangkat, kemudian pemberhentian dengan hormat, dan yang paling fatal pemberhentian tidak dengan hormat. Itu jika kesalahannya itu sudah fatal. Selanjutnya, kompetensi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. Yang pertama kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran, kemudian kompetensi kepribadian merupakan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, kemudian arif, berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Kemudian kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam menguasai bidang ilmu pendidikan, teknologi, dan seni budaya. Selanjutnya, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat. Selanjutnya, nah ini di ciri-ciri guru profesional, saya mengambil beberapa pendapat dari para ahli pendidikan yang mengungkapkan tentang ciri-ciri guru profesional. Kemudian di buku ini saya coba mengelompokkan dari masing-masing komponen. Yang pertama komponen apeksi guru mencakup ciri-ciri yaitu sabar, gembira, rendah hati, kemudian memiliki moral yang baik, kemudian berusaha berbicara yang jelas dan menarik, dan lain-lain. Karena kalau di bukunya saya banyak sesuai dengan tadi kutipan yang saya ambil dari para pakar pendidikan. Kemudian komponen penguasaan ilmu pengetahuannya itu mencakup ciri-ciri yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang spesifik, kemudian mendalami dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidangnya secara terus-menerus, up to date terus, dan lain-lain. Masih banyak lagi kalau di buku saya jelaskan, saya banyak sesuai dengan kutipan yang saya ambil dari pakar-pakar pendidikan. Kemudian komponen penyajian dan pengajaran itu mencakup ciri-ciri diantaranya menekankan cara berpikir ilmiah kepada peserta didik, kemudian mengembangkan daya kreatif peserta didik dan kepercayaan kepada diri sendiri dalam menghadapi masa mendatang,
Kemudian mengembangkan filsafat moral peserta didik dan pandangannya yang positif terhadap dunia dan lain-lain. Selanjutnya, komponen hubungan guru dengan peserta didik mencakup ciri-ciri, yaitu guru harus kenal akan keadaan peserta didik, kemudian mempunyai sifat penyayang kepada peserta didik. Salah satu sifat yang harus dimiliki seorang guru, dia harus punya sifat penyayang pada peserta didik, bagaimana orang tua terhadap anaknya. Karena guru di sekolah adalah orang tua untuk anaknya. Kemudian senang terhadap peserta didik dan lain-lain. Kemudian komponen hubungan guru dengan orang dewasa itu mencakup ciri-ciri diantaranya menjadi anggota organisasi profesi, kemudian bergaul dan berteman baik dengan guru-guru, teman dan teman sejawat, juga berteman baik dengan anggota masyarakat dan lain-lain. Nah, kemudian ragam kepribadian guru di bab selanjutnya saya membahas tentang ragam kepribadian guru. Yang pertama, pribadi yang disiplin itu harus dimiliki oleh seorang guru karena penyakit disiplin ini salah satu penyakit yang lumayan rada harus ekstra diperbaiki gitu. Penyakit ngaret guru itu sudah di ekstra diperbaiki karena itu salah satu permasalahannya di lapangan dan guru harus disiplin. Kemudian pribadi yang jujur dan adil. Kemudian saya juga membahas pribadi yang berakhlak mulia yang juga harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian guru harus menjadi teladan untuk anak-anaknya karena guru itu idol untuk anak-anak gitu. Idol itu apapun dilihat oleh anak. Jadi ketika gurunya memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, ya anak akan mengikuti dan sebaliknya. Selanjutnya saya juga membahas tentang pribadi yang berwibawa yang itu harus dimiliki oleh seorang guru. Guru harus berwibawa untuk dapat menyampaikan materi supaya pembelajaran supaya efektif, diantaranya juga harus berwibawa. Kemudian pribadi yang memiliki rasa percaya diri itu mutlak harus dimiliki oleh seorang guru. Guru harus punya kepercayaan diri yang baik. Kemudian memiliki kompetensi didik, amanah, dan publik. Nah, ini dari sifat dan keteladanan Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya saya juga di dalamnya membahas bagaimana menjadi guru yang berwibawa. Di antaranya wawasan dan pendidikan yang luas, karena guru itu harus up to date, belajar terus, karena dengan bertambahnya waktu terus berjalan, tentunya ilmu pengetahuan juga akan terus mengalami perubahan dan tentunya seorang guru harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian komitmennya harus kuat, di antaranya misalnya dalam menegakkan kedisiplinan. Ketika dia seorang guru itu pelin-pelan, misalnya hari ini menegakkan kedisiplinan, besok enggak, besoknya lagi menegakkan lagi, besoknya enggak gitu. Nah, itu kan akan mempengaruhi kedisiplinan seorang guru. Kemudian guru harus memiliki tanggung jawab, jelas itu harus memiliki tanggung jawab. Guru harus memiliki kompetensi. Nah, ini selanjutnya tuntunan berbahasa santun. Saya agak banyak juga membahas tentang berbahasa santun di buku saya, karena kekuatan bahasa itu luar biasa. Seseorang bisa semangat, bahkan bisa sukses karena dorongan bahasa. Saya pernah ketika sekolah itu tidak suka sama satu pelajaran, saya nggak sebutkan pelajaran apa, tapi ketika
gurunya berganti dengan guru yang lain gitu, dan dia pandai memberikan motivasi, saya menjadi semangat untuk belajar gitu. Itu kekuatan dari bahasa. Jadi dari bahasa itu orang bisa semangat, bahkan bisa sukses dari kekuatan bahasa itu, dan sebaliknya orang bisa terpuruk karena bahasa. Makanya saya banyak juga membahas di bab terakhir tentang tuntunan berbahasa santun. Dan kekuatan bahasa ini juga tentunya harus dipahami oleh seorang guru, dan juga harus dilaksanakan tentunya, terutama yang berkaitan dengan norma sosial budaya, norma agama juga gitu, karena lingkungan juga kan punya undak usuk bahasa juga. Kemudian dalam Al-Quran itu juga menampilkan 6 prinsip yang seyogianya dijadikan pegangan dalam berbicara. Yang pertama itu kaulan sadida. Bagaimana kita tahu kaulan sadida? Maaf. Kaulan sadida itu sebagai bentuk pembicaraan yang benar dan mantap, mengandung arti suatu pembicaraan yang benar, jujur, lurus, tidak berbohong, dan tidak berbelit-belit. Dan ini harus dipraktekkan oleh seorang guru. Benar dan mantap, gitu, tidak berbelit-belit, tidak berbohong. Kemudian kaulan ma'rufah, itu kaulan ma'rufah itu secara arti adalah baik dan diterima oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Karena masyarakat juga kan ada undak usuk bahasanya. Kalau orang Sunda kan ada bahasa lemes, ada bahasa biasa, juga ada bahasa kasar, bahkan ada bahasa yang kasar pisan. Selanjutnya, yang ketiga itu kaulan baligo, dapat diartikan sebagai pembicaraan yang fasih, jelas maknanya, kemudian terang, serta tepat mengungkapkan apa yang dikehendakinya. Selanjutnya, kaulan masyuro. Menurut bahasa artinya perkataan yang mudah, perkataan yang baik, yang di dalamnya terkandung harapan dan kemudahan sehingga tidak membuat orang lain kecewa dan putus asa. Gitu. Tadi seperti saya katakan dari awal, dengan bahasa orang bisa putus asa, bisa kecewa gitu, tapi dengan bahasa orang juga bisa semangat, luar biasa. Selanjutnya, kaulan layina dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyentuh citra rasa atau kekuatan hati. Materi bicara diarahkan pada hati nurani yang mendalam dan mencoba untuk menyentuh getaran hati lawan bicara dengan pembicaraan yang lemah lembut. Dan yang terakhir adalah kaulan karima. Dari segi bahasa, artinya perkataan yang mulia, yang memberikan penghargaan dan penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Ucapan yang bermakna kaulan karima berarti ucapan yang lembut, berisi pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Kalau kepada anak, itu contohnya memberikan kesempatan untuk anak mengaktualisasikan dirinya, berani mengemukakan pendapat. Nah, itu sebagai implementasinya diantaranya itu. Ibu, ya, Ibu anak Silvi. merasa dihargai, ya. Ya, sebentar lagi sesi pertama selesai. Nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Selesai. Ini terakhir. Iya, oke. Ya.
Ketika Baik. Saya dari Ya, Gresik, kelas. oh, silakan, Pak. Silakan, Pak. Dari Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih Dr. Silvi. Alhamdulillah masih muda, bagus, sudah memiliki karya tulis yang sudah sampai 7 buku yang diterbitkan. Kami sendiri aja, nulis itu sulit sekali. Jadi Bu Silvi sudah mampu seperti itu, untuk jempol untuk Bu Silvi. Begini Bu Silvi, di dalam buku itu kita tadi mungkin belum sampai atau bagaimana, dari daftar isi tadi tidak ada satu penelitian, artinya hasil real, konkret real, bagaimana keluh kesahnya menjadi seorang guru, itu kemudian apakah seorang guru itu merupakan suatu profesi yang dicita-citakan oleh seorang guru, atau kadang-kadang hanya ada seorang guru itu adalah kebetulan, jadi profesi itu kebetulan, bukan suatu tuntutan dari rohani. Jadi ada yang seperti itu. Maka di dalam buku tadi apakah dituliskan bagaimana, pernahkah Bu Silvi secara real wawancara atau dengan angket dari masing-masing guru? Seorang guru itu betul-betul itu suatu tuntutan atau kewajiban pribadi untuk menjadi seorang guru, sehingga betul-betul jadi seorang guru itu enjoy. Semua kode etik yang ada, kalau memang itu sudah merupakan suatu kewajiban pribadi, akan ditaati semuanya itu. Itu saja, barangkali saja. Terima kasih. Ya, silakan Ibu, ditanggapi. penelitian ya, tadi yang saya sampaikan memang tidak secara mendetail ya, sebagian besar aja, dan tadi garis besar saja, dan tadi pas selesai itu sebenarnya sudah selesai juga itu PowerPoint-nya. Mengenai penelitian di lapangan, kebetulan saya juga pengawas di madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Jadi permasalahan pelanggaran kode etik yang saya tulis tadi juga diantaranya adalah permasalahan yang saya temukan di lapangan. Kemudian di buku tersebut juga saya membahas diantaranya bagaimana solusinya gitu. Seperti itu. Tidak secara detail tadi disampaikan karena tadi gambar secara umum dari isi buku aja. Baik Ibu. Pengenalan. Ya, silakan Pak Muhlis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera buat Bu Silvi dan teman-teman semuanya. Kaitan dengan etika guru gitu ya. Sepertinya sekarang seperti ada pergeseran gitu ya. Kalau kaitan dengan pendidikan, saya yakin lah, karena guru juga punya ada sekarang itu kan dituntut S1 gitu ya, artinya pedagogi juga sudah sangat kompeten gitu. Tetapi kaitan dengan penerimaan masyarakat barangkali. Nah, saya kira kita harus berpikir juga kaitan dengan bagaimana perlindungan gitu ya, perlindungan terhadap guru. Nah, barangkali di kode etik itu dijelaskan gitu ya, bahwa guru tentunya tidak bisa dipidana gitu dikarenakan dalam keadaan mendidik gitu, bukan sedang melaksanakan tindak pidana gitu. Nah ini bagaimana Bu, perkembangan sekarang kan seperti itulah gitu ya, jadi banyak guru yang didatangi orang tua gitu, misalkan sampai dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja. Ya betul, menarik itu Ibu. Banyak kasus soalnya. Banyak kasus ya. Menurut saya kasus itu terjadi apabila tidak ada
tata tertib yang kuat di sekolah. Jadi ketika awal tahun ajaran baru biasanya kan ada rapat orang tua ya. Biasanya yang pertama dibahas, maaf, adalah masalah finansial. Ada yang lupa di sana, yaitu tentang tata tertib siswa yang harus disepakati bersama sehingga orang tua dan juga sekolah serta komite menyepakati tentang tata tertib yang harus ditaati oleh anak-anak dan orang tua sudah tahu. Karena tugas guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Bahkan bagusnya ada hitam di atas putih, itu disepakati oleh semuanya, sehingga semua paham tentang tata tertib siswa, sehingga suatu waktu, sehingga ketika guru melaksanakan kewajibannya mendidik siswa, itu tidak ada yang komplain, kenapa anak saya diberikan sanksi seperti ini. Dan dalam melaksanakan kewajibannya tentunya harus guru itu harus sesuai dengan dasarnya. Dasarnya apa? Misalnya tata tertib yang berlaku di sekolah yang sudah disepakati tadi. Nah, yang bermasalah adalah ketika dari awal tata tertibnya itu tidak jelas. Atau tata tertibnya orang tua aja nggak tahu tata tertib di sekolah itu apa. Tahu-tahu diberikan sanksi, misalnya anak tidak mengerjakan PR, tahu-tahu disuruh putar lapangan 3 putaran misalnya. Dari mana ini dasarnya ngasih punishment anak 3 putaran? Dasarnya mana? Tapi kalau dari awal orang tua tahu, komite tahu, dan bersama-sama duduk dengan sekolah tentang tata tertib dan itu disepakati dan semua stakeholder sekolah secara ajak melaksanakan tata tertib itu, saya rasa nggak akan ada orang tua yang komplain kenapa anak saya diginiin gitu, kalau tata tertibnya jelas dan sekolah secara ajak melaksanakan tata tertib itu. Dan itu kaitan dengan etika profesi guru, kaitannya juga hubungan dengan siswa, hubungan dengan orang tua juga. Seperti itu. Baik, Ibu. Sekarang giliran saya yang bertanya, Ibu. Ini sudah jadi tradisi barangkali ya. Setiap tahun ajaran baru atau tengah semester gitu, pembagian rapot, itu ada bingkisan atau apalah namanya, hadiah yang diberikan orang tua kepada guru. Nah, itu secara etik, sebenarnya boleh tidak guru menerima bingkisan dari wali muridnya? Gitu. Ya, silakan Ibu. Oh, menerima ya. Saya rasa asal jangan meminta ya. Kalau menerima, kayaknya gimana? Kalau kita memberikan sesuatu kemudian ditolak, kayaknya tidak ini juga sih secara ini tidak akan tidak enak gitu ya. Saya rasa akan tidak bisa, dan selama itu wajar, saya rasa nggak enak juga kalau menolak. Selama itu wajar lah, bingkisan yang wajar orang tua kepada kepada wali kelas misalnya. Nah, silakan Bapak Ibu peserta bedah buku yang terhormat. Kalau masih ada yang bertanyakan sebelum kita tutup. Tidak ada? Oke. Kalau ada yang mau nanya? Satu lagi. Silakan. Dari Gresik. Pak Muhlas, kawannya Pak Muhlis, silakan. Dr. Silvi, sama-sama satu profesi dengan saya. Emak saya ada di Gresik. Barangkali bisa diberikan nomor teleponnya sehingga kita bisa konsultasi tentang pengawasan. Terima kasih. Di sini ya, saya tulis di ini nih, message ya, 081 321 042 414. Oke. Sebentar. Oh ya. Saya tulis di message. Ya. Ini Ibu ada pertanyaan dari Pak Irfan. Ya. Bagaimana cara efektif dalam interaksi guru dengan wali murid di masa pandemi ini?
interaksi guru dan wali murid pada di masa saat pandemi ini? Oke. Baik. Guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada masa pandemi ini tentunya mempunyai tantangan tersendiri ya. Antaranya bagaimana guru tetap harus bisa memotivasi anak, harus tetap bisa membuat anak nyaman dalam belajar dalam situasi yang darurat. Tentunya cara berkomunikasinya satu dengan yang lain itu akan berbeda, nggak bisa sama. Karena misalnya sekolah A melalui komunikasi daringnya 90% berjalan. Komunikasi di sekolah B hanya 70%. Di komunikasi di sekolah C itu di bawah 50% karena kondisinya yang berbeda-beda. Saya rasa masalah komunikasi itu disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing di sekolah, karena tidak semua bisa melalui daring juga, termasuk penugasan anak juga tidak semua sukses dengan daring semua. Ada yang dengan cara penugasan, begitupun dengan komunikasi dengan orang tua. Tapi dengan adanya teknologi sekarang ini kan lebih mempermudah, diantaranya dengan menggunakan WhatsApp group juga bisa komunikasi dengan orang tua. Sekarang mayoritas menggunakan WhatsApp group sepertinya dengan orang tua supaya komunikasi tetap terus berjalan. Tapi sekali lagi itu disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing, nggak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Silvi. Halo. Ya, Ibu. Saya kira cukup, Ibu. Apakah Ibu mau kasih door prize-nya saat ini atau nanti? Agak terputus. Iya, kenapa? Ya, soal door suaranya. prize, Ibu. Mau dikasih sekarang, mau ditunjuk sekarang, diumumkan sekarang, atau nanti langsung dikirim? Iya. Soal suaranya nggak jelas. Nggak jelas ya. Soal giveaway. Gimana, Pak? Bukunya mau dikasih sekarang atau nanti? Oh iya, untuk yang 2 orang itu ya? Ya, Ibu, silakan. Iya, untuk siapa? Untuk siapa nanti saya minta alamatnya aja, nanti saya kirim melalui ekspedisi. Oke, kalau gitu saya tunjuk aja, Bu, ya. 2 orang. Saya tunjuk Pak Muhlas dan Pak Muhlis aja kalau gitu, Ibu. Kembar tapi tidak sama ini. Dari mana Pak Muhlas dan Pak Muhlis itu? Dari Gresik, Bu, pengawas. Pengawas juga ya. Makanya saya tadi Muhlis minta dari Pangandaran, Bu. Oh, iya, nanti alamatnya japri aja ke saya, nanti saya kirimin. Siap. Ya. Baik, Ibu, closing statement, silakan Ibu. Closingnya, yang pertama tentunya saya minta doa dari semuanya supaya saya tetap semangat menulis, sehat, semangat terus, karena saya senang menulis itu dari usia remaja sebenarnya, dan selama ini saya berusaha untuk men-standby-kan minimal 1 jam saya nulis. Mudah-mudahan saya semangat terus 1 jam maksimalnya, nggak tahu, tergantung situasi kondisi ini nih, press nggak gitu. Kemudian mudah-mudahan saya semangat terus. Kemudian yang kedua tentunya saya berharap buku Etika Profesi Guru ini bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk profesionalisme guru dan untuk peningkatan dunia pendidikan secara umumnya. Itu saja, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena tidak semua bisa saya jawab juga. Itu banyak pertanyaan, tapi tidak semua bisa saya jawab, mungkin karena waktu juga. Ya. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta
bedah buku Kafa Institute. Hari ini adalah bedah buku edisi kelima. Mudah-mudahan berikutnya masih ada para penulis, para guru, pengawas, dan yang lainnya yang mau membedah bukunya di forum ini. Memang forum ini penuh kesederhanaan, penuh keterbatasan, tapi saya berniat berkontribusi pada dunia literasi, berkontribusi pada dunia pendidikan, dan mengapresiasi para penulis buku. Sampai berjumpa pada bedah buku selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Ibu.